Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakia Zara dengan NPM 2021 1450 0326 dari kelas R4D Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai masalah-masalah dalam proses belajar dan metode-metode dari pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai masalah dalam proses belajar. Masalah-masalah yang ada dalam proses belajar tentunya sangat banyak. Tetapi di sini saya akan membahas 6 masalah dalam proses belajar. Yang pertama, masalah siswa-siswa yang pasif. Siswa yang pasif di kelas tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor dari internal contohnya seperti memiliki rasa malu, takut menjawab salah, grogi, dan lain sebagainya. Dan faktor eksternal itu sendiri seperti tidak menyukai pelajarannya, karena pelajarannya tidak kontekstual dengan keadaan siswa dan lain sebagainya. Cara untuk mengatasi siswa yang pasif dalam pembelajaran adalah dengan memberikan sentuhan pada titik peka anak sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak. Harus memiliki kesabaran untuk menyentuh titik peka anak dengan memberi perhatian khusus kepada hal-hal yang amat sangat menarik perhatian anak dan juga mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Seorang guru harus dapat membangkitkan rasa percaya diri, karena rasa percaya diri merupakan suatu motivasi bagi anak untuk melakukan tantangan serta meyakinkan bahwa dirinya itu bisa. Setelah itu, seorang guru sebaiknya memberikan pertanyaan atau stimulus kepada siswa, kemudian memberikan penghargaan atau penghormatan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, masalah yang kedua adalah masalah siswa yang malas membaca. Minat baca adalah keinginan kuat dari seseorang untuk membaca dan menganalisa serta memahami isi bacaan yang ia baca. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya minat membaca siswa. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri siswa, yaitu kemampuan membaca, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, kurangnya membiasakan membaca buku atas perintah guru, siswa jarang mencari buku atau bahan bacaan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, siswa yang mengerjakan tugas melalui internet tanpa menggunakan buku. Sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri merupakan yang disebabkan dari luar diri siswa, seperti lingkungan sekolah yang kurang mendukung, budaya membaca yang kurang di lingkungan sekolah, program literasi di sekolah yang belum berjalan maksimal, mading sekolah yang tidak pernah diperbaharui, sekolah tidak memiliki tempat khusus untuk membaca selain perpustakaan, peran perpustakaan sekolah yang belum maksimal, dan yang terakhir, pengaruh penggunaan smartphone. Masalah yang ketiga adalah masalah siswa yang tidak menguasai buku teks. Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Permasalahannya adalah banyak siswa yang sudah membaca, namun terkadang masih kesulitan dalam memahami isi bacaan tersebut. Seperti contoh pada pelajaran bahasa Inggris, kurangnya minat dan semangat belajar siswa dikarenakan buku yang digunakan sebagai bahan ajar kurang menarik dan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris sehingga siswa malu dan takut untuk menggunakan bahasa Inggris. Dari permasalahan tersebut yang membuat siswa tidak memahami buku teks. Kemudian yang keempat ada masalah siswa malas mencatat. Satu hal yang seringkali malas dilakukan oleh pelajar yaitu mencatat materi pelajaran. Terlebih lagi kalau hal itu dilakukan sambil mendengarkan penjelasan materi dari guru di sekolah. Bagi sebagian orang, hal itu justru membuat sulit fokus untuk memahami materi dan membuat cepat bosan dalam belajar. Hingga pada akhirnya kebanyakan dari mereka memilih memfotokopi catatan teman, lalu besar kemungkinan catatan tersebut tidak akan dibaca kembali, atau bahkan jarang dibaca lagi. Dan yang kelima ada masalah siswa yang statis dan apatis. Kebalikan dari sifat dinamis ialah sifat statis. Sifat statis ini harus dijauhi oleh setiap umat muslim dan muslimat karena termasuk akhlak tercela, yang nantinya akan dapat menghambat kemajuan serta mendatangkan kerugian bagi orang tersebut. Apatis merupakan kurangnya emosi, motivasi, atau antusiasme. Sikap apatis pada diri individu dapat muncul akibat dari adanya sikap acuh tak acuh terhadap kondisi dan situasi di sekelilingnya.
Sikap apatis pada diri individu disebabkan karena kurangnya komunikasi antar individu, sehingga menyebabkan hubungan antar individu tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada masalah siswa dalam menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Keterampilan menyimak merupakan suatu kegiatan mendengarkan dengan keahlian yang lebih mengarahkan kepada tingkatan konsentrasi penuh terhadap suatu objek yang mereka dengar melalui bahasa lisan. Faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan dalam menyimak adalah faktor dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam adalah faktor yang terjadi dalam diri siswa tersebut, yaitu terdiri dari yang pertama faktor psikologis. Faktor psikologis itu seperti prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara, kemudian keegoisan dan kewajiban terhadap minat pribadi serta masalah pribadi, kepicikan atau kurang luasnya pandangan, dan kemudian ada faktor fisik, yaitu seperti terlalu lelah atau sangat lelah, ukuran gizi yang rendah, ruangan yang terlalu panas, lembab atau terlalu dingin, suara bising dari jalan atau dari sekolah. Kemudian ada faktor sikap. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara saksama dan penuh perhatian. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Dan yang terakhir ada faktor jenis kelamin. Kemudian faktor dari luar lingkungan fisik dan sosial pengalaman meliputi penguasaan kosakata juga mempengaruhi kualitas menyimak. Bahasa yang dipancarkan dari kosakata bahasa asing cenderung mengurangi perhatian menyimak. Penyimak tidak mendengarkan ide-ide yang berada di luar jangkauan dan pemahaman mereka. Kemudian ada metode pembelajaran. Definisi atau pengertian metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada siswa untuk mencapai tujuan. Tujuan dari proses pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan proses pembelajaran, perlu dirancang secara sistematis. Kemudian ada jenis-jenis dari metode pembelajaran. Yang pertama ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar setelah dikelompok-kelompokkan mengerjakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah dan mengerjakan tugas. Yang kedua ada metode kerja lapangan. Metode kerja lapangan merupakan metode mengajar dengan mengajak peserta didik ke dalam suatu tempat di luar sekolah yang bertujuan tidak hanya sekedar observasi atau sekedar peninjauan saja, tetapi langsung terjun, turun aktif ke lapangan kerja agar peserta didik dapat menghayati sendiri serta bekerja di dalam pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada metode sumbang saran. Sumbang saran merupakan suatu cara mengajar dengan mengutarakan suatu masalah ke kelas oleh guru dan kemudian peserta didik menjawab dengan mengemukakan pendapat atau jawaban dan komentar sehingga masalah tersebut nantinya akan berkembang menjadi masalah baru. Kemudian yang keempat, ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu cara mengajar yang dimana seorang peserta didik diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan nantinya akan dievaluasi oleh guru. Kelima, ada metode sosiodrama dan bermain peran. Metode sosiodrama dan bermain peran merupakan suatu metode mengajar di mana peserta didik dapat mendramatisasikan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik seseorang di dalam hubungan sosial antar manusia. Keenam, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses. Seperti contohnya menunjukkan cara kerja suatu benda. Sehingga dalam metode ini dapat dikembangkan kemampuan peserta didik untuk mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur, dan mengkomunikasikannya kepada peserta didik yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada metode inquiry. Metode inquiry merupakan teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas.
peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang harus dikerjakan. Kemudian nantinya mereka akan mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya di dalam kelompok. Kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik, kemudian didiskusikan secara luas sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Kemudian yang ke-8 ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu metode mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Kemudian yang ke-9 ada metode latihan atau drill. Metode latihan merupakan metode mengajar di mana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan agar peserta didik memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Kemudian yang ke-10 ada metode proyek. Metode proyek adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran, yaitu pelajar dihadapkan kepada hal tertentu untuk mempelajari dalam mewujudkan tujuan belajar. Metode proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami, membaca, meneliti, dan mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Kemudian yang ke-11 ada metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dilaksanakan oleh para guru dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangan lisan dari guru kepada peserta didik. Kemudian yang ke-12 ada metode diskusi. Metode diskusi ialah salah satu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wadah tukar pendapat dan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecahkan suatu masalah, memperjelas suatu bahan serta pelajaran, dan mencapai kesepakatan. Kemudian yang ke-13 ada metode permainan. Metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk permainan. Permainan yang dimaksud dapat berupa teka-teki, papan bergambar atau sejenis ular tangga, kotak rahasia, atau kartu gambar yang dibuat oleh peserta didik atau oleh guru. Yang ke-14 ada metode cerita. Metode cerita adalah suatu cara penanaman nilai-nilai kepada peserta didik dengan mengungkapkan kepribadian tokoh-tokoh melalui penuturan hikayat, legenda, dongeng, dan sejarah lokal. Kemudian yang ke-15 ada metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan suatu cara pembelajaran, merupakan suatu cara pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung, masalah, kejadian, atau situasi tertentu yang telah dipersiapkan guru. Kemudian peserta didik ditugasi untuk mencari alternatif pemecahan. Dalam melaksanakan tugas ini, peserta didik dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan nyata. Kemudian yang ke-16 ada metode tutorial. Metode ini merupakan cara penyampaian bahan pelajaran yang telah dikembangkan dalam bentuk modul untuk dipelajari peserta didik secara mandiri. Kemudian yang ke-17 ada metode Student Achievement Division atau STAD. Metode ini dipandang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Kemudian yang ke-18 ada metode Jigsaw. Dalam metode ini, kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 4 atau 5 peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Kemudian ada metode GI atau Group Investigation. Metode GI ini sering dipandang sebagai metode yang paling kompleks dan yang paling sulit untuk dilaksanakan. Ke-20 ada metode resitasi atau Recitation Method. Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana peserta didik diharuskan membuat resume dengan kalimatnya sendiri. Kemudian yang ke-21 ada metode bambu dancing atau tari bambu. Metode ini bertujuan agar peserta didik saling berbagi informasi bersama-sama dengan pasangan yang berbeda dalam waktu yang singkat secara teratur. Kemudian yang ke-22 ada metode snowing ball throwing atau melempar bola salju. Dan metode ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik dalam penyajian informasinya
dengan cara pengorganisasian peserta didik dalam bentuk kelompok. Kemudian yang ke-23 ada metode Team Games Turnamen. Metode pembelajaran ini melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran sebagai tutor sebaya, mengandung unsur penyajian materi, dan penghargaan kelompok. Kemudian yang ke-24 ada metode mencari pasangan atau make a match. Kemudian metode yang ke-25 ada metode picture and picture. Kemudian yang ke-26 ada metode kartu arisan. Kemudian yang ke-27 ada metode tebak kata. Kemudian yang ke-28 ada metode word square. Kemudian yang ke-29 ada metode scramble. Kemudian yang ke-30 atau yang terakhir ada metode talking stick. Sekian pemaparan dari saya mengenai masalah-masalah dalam proses belajar dan metode-metode pembelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.